Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk malam ke berapa ini? Ke-16 ya. Masya Allah. Rasanya baru sebentar atau beberapa waktu yang lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan atau jumpakan kami dengan Ramadan. Rasa-rasanya doa ini baru-baru saja kita ucap. Lalu Ramadan pun tiba dan kita sama-sama berucap ahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Rasanya juga baru saja kita ucap. Namun sekarang sudah sampai kita ke malam 16. Artinya sudah melewati setengah Ramadan. Maka sudah sepantasnya kita harus berkata malam ini kepada Ramadan apa? Mahlan ya Ramadan. Pelan-pelan wahai Ramadan. Jangan tergesa-gesa. Ma asra'ahut toka, terlalu cepat langkahmu wahai Ramadan. Ta'ti ala syauqin, engkau datang dengan membawa kerinduan. Kita semua merindukan Ramadan. Kalau yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pasti dia rindu dengan Ramadan. Kalau orang benar keimanannya, pasti betul-betul sangat rindu dengan Ramadan. Dia akan sangat bergembira dengan kedatangan Ramadan. Wa tamdi ala ajal. Lalu sekarang Ramadan engkau akan berlalu dengan begitu cepat. Cepat sekali terasa. Ini sudah malam ke-16, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tinggal sisa-sisa lagi dari Ramadan ini. Entah 14 hari lagi ataukah malah sisa 13 hari lagi. Karena Ramadan itu di antara 29 dan 30 hari. Yang jadi pertanyaan, sudahkah maksimal yang kita sudah kerjakan 15 hari yang berlalu ini? Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tema kita pada tausiah sebelumnya tentang adab Ramadan yang perlu kita perhatikan. Malam ini coba kita lanjutkan dengan 4 lagi adab dari 6 adab yang ada pada Ramadan, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Di antara adab Ramadan yang ketiga adalah wa mujanabatil ghibati, yaitu menjauhi ghibah, menggunjing orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat, warafdul kadhibi, menolak dusta. Dan ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua adab ini. Munajabatil ghibah, warafdul kadhibi, masuk dalam hadis Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih walaysa lillahi hajatun
fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Ya. Perkataan zur masuk dalamnya adalah dusta, masuk di dalamnya adalah perkataan keji, masuk di dalamnya adalah fitnah, adu domba, termasuk ghibah. Ya. Termasuk persaksian yang dibangun di atas kedustaan. Ini adalah qaul zur. Ya. Nah, siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur ini, wal amala bihi, lalu dia beramal dengan perkataan ini, dia kerjakan, ya, sementara dia berpuasa, sementara dia berada dalam bulan Ramadan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada bagi Allah atas orang ini kebutuhan. Allah tidak butuh lagi terhadap orang ini. Terhadap apa? Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Ketika orang ini meninggalkan makan dan minumnya, Allah tidak butuh. Allah tidak akan melihat lagi itu. Meski dia tidak makan, tidak minum seharian dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau dia tidak meninggalkan perkataan zur, maka Allah tidak butuh lagi dengan amal dia meninggalkan makan dan minum. Alias puasanya itu tidak butuh lagi Allah. Ini adab yang ketiga dan keempat. Adapun adab yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, wa tarkul ada, meninggalkan mengganggu orang lain. Ya. Jangan ganggu orang lain sedang puasa, jangan ganggu orang lain. Jangan sakiti orang lain, jangan usilin orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Jadilah orang yang tenang ketika berpuasa. Orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan ketika berpuasa. Membantu meringankan beban-beban orang lain. Kalau tidak mampu melakukan itu semua, maka paling tidak jangan membuat sesuatu yang justru itu mengganggu ketenangan orang lain. Apa? Ngebut-ngebutan, ya. Balap-balapan liar. Apa lagi? Ya pokoknya yang mengganggu lah. Ya. Ini tidak boleh. Dan terakhir, kata Imam Al-Ghazali, adab Ramadan itu adalah wasaunul jawarihi anil maqabihi, menjaga anggota badan dari seluruh perbuatan buruk. Nah, mana saja anggota badan yang harus kita jaga itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 7 anggota badan. Ya. Tadi sudah disebut, salah satunya adalah lisan. Ghibah itu kan pekerjaan lisan. Sehingga Nabi pernah memberi motivasi kepada kita, jaminan kepada kita. Siapa yang menjaga di antara 2 kumisnya dan menjaga juga yang ada di antara 2 pahanya, maka Allah akan menjaminnya dengan surga. Rasul akan menjaminnya dengan surga. Ya, lisan ini perlu dijaga. Puasa tidak hanya menjaganya dari makan dan minum, tapi juga menjaganya dari berkata-kata yang buruk, yang keji, mengadu domba, memfitnah, termasuk ghibah. Kalau sekedar menahan haus dan lapar, ya mudah. Ya. Mudah. Tapi menahan agar lisan ini tidak bergoyang seenaknya, karena kata orang lisan itu apa? Lidah itu tak bertulang. Karena tak bertulang enak saja dia keluarkan kalimat. Ya. Bergoyang sana, bergoyang sini, tanpa berpikir bahwa yang keluar itu menyakiti orang apa tidak, merusak kehormatan orang apa tidak, ada unsur fitnah apa tidak, ada dusta apa tidak. Itu lisan bahayanya. Makanya Rasul jamin betul. Kenapa Rasul berani menjamin surga kalau orang bisa selamat dari lisan? Karena memang ya banyak masalah berawal dari lisan yang tak terjaga. Permusuhan berawal dari lisan yang tak terjaga. Tetangga bisa saling benci, saling gesek, bahkan saling hantam. Karena apa? Lisan yang tidak terjaga. Maka kata Nabi apa? Siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Hendaknya dia berkata baik. Tidak bisa auliyasmut. Sehingga dalam bulan Ramadan, sebagian ulama berpendapat tidur di siang hari itu lebih berpahala, ya, daripada di malam hari. Ya. Kenapa? Karena dengan dia tidur, dengan itu dia terjaga dari pembicaraan-pembicaraan yang buruk, maka selamatlah dia dalam puasanya.
Sementara malamnya dia tidak usah tidur, begadang untuk baca Quran. Ya. Itu. Ya. Makanya jaga pertama lisan. Yang kedua anggota badan yang harus kita jaga, kalau dalam hadis itu adalah kemaluan. Ya. Siapa yang menjaga juga di antara dua paha itu kemaluan, Allah juga Rasulullah juga jamin surga. Hari ini jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru tadi berita heboh. Subuh-subuh ditemukan bayi di jembatan Panggung yang usianya baru 1 atau 2 hari. Bayi perempuan. Kira-kira kalau ada bayi dibuang, itu bayi hasil dari mana? Kemungkinan besar hasil zina. Hasil dari tidak menjaga kemaluan. Ini baru-baru. Sebelum ini ada berita juga menghebohkan. Di Banda Aceh ditemukan fakta 1000 lebih kasus HIV, AIDS. Dan terbanyak adalah pelakunya adalah kaum homoseksual. Artinya negeri syariat kita ini terancam. Akibat apa? Kemaluan. Makanya menjaga kemaluan juga berat. Maka itu Nabi memotivasi para pemuda, kalau sudah nggak tahan nikah aja deh. Jangan lama-lama jomblo. Ya. Jomblo tapi main HP terus. Yang dilihat di HP apa? Wanita juga. Ya. Yang belum menikah lihat wanita di HP kan penasaran tingkat tinggi. Yang sudah menikah saja pengen nambah. Apalagi yang belum. Penasaran. Perzinahan ini sudah luar biasa. Itu yang terdata, itu yang terdeteksi. Bagaimana yang tidak terdeteksi? Wah, waliyadzubillah. Kemarin ada teman dai menangkap oknum aparat ingin membawa pelacur ke hotel. Jadi Banda Aceh bukan tidak ada pelacur, ada. Tapi alhamdulillah karena syariat sembunyi-sembunyi. Itulah diantara kebaikan syariat. Maksiat itu tersembunyi. Bukan berarti di zaman Nabi juga ada pelacur. Ada kan yang berzina di zaman Nabi? Ada. Tetapi negeri bersyariat itu menjadikan pelaku maksiat itu malu-malu. Tapi negeri tak bersyariat itu pelaku maksiat bebas bahkan eksis di media sosial. Maka bersyukur kita yang tinggal di Aceh ini, di negeri syariat ini, minimal jaga anak-anak kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Karena Aceh ini sedang diserang, ya. Gaya urban mulai menyeberang ke Aceh. Di Jakarta orang sudah pada tobat, ini sekarang Aceh malah baru mau ganas-ganasnya pergaulan bebas. Yang ketiga yang harus dijaga apa? Tangan. Dari apa ya? Dari perbuatan-perbuatan dosa, mencuri, memegang yang bukan mahram. Ini nanti mau lebaran ini. Jangan sampai nanti mau lebaran karena alasan tidak enak, alasan nanti takut dianggap sombong, semua dijabat tangannya. Mau yang bukan mahram pun jabat, apalagi kalau cantik sekalian ada kesempatan. Jangan. Dan sepupu bukan mahram. Ini perlu ditegaskan. Sepupu bukan mahram artinya apa? Tidak boleh berjabat tangan dengan yang lawan jenis. Meski itu sepupu karena itu bukan mahram. Itu dosa tangan. Kemudian yang keempat, anggota badan harus dijaga mata. Yang suka ngabuburit, tidak salah sebenarnya ngabuburit itu. Tapi kalau gara-gara ngabuburit habis pahala dari pagi sampai sore, ya kita melihat ke kiri gunung, ke kanan bukit, habis pahala kita nih. Hati-hati yang pergi belanja-belanja apa itu, bukaan itu, takjil itu, sambil puas-puasin cuci mata katanya. Yang dilihat wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Di Aceh, Banda Aceh khususnya sudah mulai marak 4 tahun, 5 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini, wanita-wanita sudah bercelana bebas kemana-mana. Dahulunya Aceh itu malu wanita bercelana. Dia mesti pakai selain celana rok atau gamis. Sekarang pakai celana tidur. Celana tidur warna putih, celana dalamnya warna pink. Habislah pahala puasa kita. Nah, maka jangan sering ngabuburit. Ya, mending di rumah zikir, baca Quran, berdoa. Sebagian ulama mengatakan waktu mustajab di bulan puasa itu adalah menjelang berbuka. Meskipun sepanjang puasa itu mustajab juga, karena Nabi mengatakan salah satu ada 3, ya. La turaddu da'wahum, tidak ditolak permintaannya. Salah satunya apa? As-shaumu hatta yuftir.
orang yang puasa sampai dia berbuka. Maka puasa banyak berdoa. Ya. Yang kelima yang harus dijaga adalah apa? Telinga. Telinga ini harus jaga. Dari apa? Dari mendengarkan yang haram-haram, mendengarkan fitnah, ghibah, termasuk mendengarkan musik secara berlebihan. Ya. Kalau nggak sanggup baca Quran, dengarkan saja Quran, murattal. Bosan dengar, baca. Bosan baca, dengar. Jangan ada kesempatan untuk dengar musik. Ya. Ini. Jadi jaga telinga kita. Dan yang terakhir adalah kaki. Kaki kita jaga. Dari apa? Berjalan ke tempat-tempat maksiat. Pergi ke tempat-tempat keramaian yang di situ ikhtilat. Ya, antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Di situ terbuka aurat. Di situ ada suara-suara musik yang begitu menggelegar, yang begitu mengganggu. Aduh, luar biasa. Hindari, mendingan di rumah, ya. Jangan terlalu banyak jalan di bulan Ramadan ini, sehingga para ulama mengatakan kadang-kadang tidur di siang hari Ramadan itu lebih baik bagi orang yang berpuasa daripada dia bangun lantas dengan bangunnya dia bukan ibadah tapi malah bermaksiat. Akhirnya apa? Yang kita takutkan sabda Nabi. Kata Nabi apa? Rubbas shaimi laisa min siyamihi illa ju' wal atas. Illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus semata-mata. Nah, kita tidak mau seperti itu. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya, ya. Lebih banyak amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan, lebih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita usahakan, dan yang paling penting interaksi kita dengan Quran lebih sering, minimal hatam sekali. Jangan sampai Ramadan pun tak hatam-hatam. Khawatir kata para ulama, kalau Ramadan saja tidak hatam, mungkin di luar Ramadan susah untuk hatam. Karena di Ramadan ini sudah ada fasilitas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar Ramadan syaitan berkeliaran bebas menggoda. Maka itu jamaah ini belakang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kami dan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.